Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pertemuan kita kali ini yaitu pembahasan tipe soal yang keluar di UTBK SNBT tahun 2025. Untuk diketahui teman-teman semua, soal-soal yang diujikan di UTBK SNBT setiap sesinya tidaklah sama. Yang sama hanyalah konsep dari setiap tipe soal yang diujikan. Jadi harap teman-teman dapat memahami dan menguasai setiap tipe soal yang diujikan agar bisa mendapatkan hasil maksimal UTBK-nya. Dan besar harapan agar lolos UTBK tahun ini dan bisa diterima sesuai dengan jurusan PTN yang diinginkan. Amin. Oke, kita mulai ke bentuk soalnya ya. Silakan disimak sampai dengan selesai. Soal nomor 1 tentang trigonometri. Jika 0 derajat kurang dari alfa kurang dari 90 derajat dan tangen alfa sama dengan 4 per 3, maka pernyataan berikut yang benar adalah. Nah, kalau kita perhatikan interval sudutnya kan dari 0 derajat sampai 90 derajat. Berarti posisinya di kuadran pertama teman-teman ya. Dan gambar segitiga siku-sikunya seperti ini dengan sudut alfa. Jadi arah ke kanan dan arah ke atas. Nah, sisi dari segitiga siku-siku ini yang ini disebut sisi depan, ininya sisi samping, dan ini sisi miring. Diketahui tangen alfanya 4 per 3, yaitu sisi depan dibagi sisi samping, desa, tan ya. Jadi sisi depannya 4, sisi sampingnya 3. Dan sisi miringnya sama dengan 5, karena ini merupakan triple Pitagoras 3, 4, 5. Atau bisa dicari dari akar 4 kuadrat 16 ya, tambah 3 kuadrat 9. Kemudian di akar 16 tambah 9, 25. Akar 25-nya 5. Jelas ya? Untuk pernyataan 1 sin alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sin demi ya. Jadi 4 per 5. Sedangkan di sini sin alfanya 3 per 5 berarti salah. Pernyataan 1 salah, maka yang 3 juga sudah pasti salah. Kemudian pernyataan yang kedua cos alfa sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Sami. Yaitu 3 per 5. Sedangkan di sini 4 per 5 salah juga. Pernyataan 1, 2, 3 salah, maka yang pasti benar ya. Dan jawabannya D. Kita buktikan yang 3 ini salah. Yaitu sin alfa harusnya lebih besar daripada cos alfa. Sedangkan di sini lebih kecil. Kemudian pernyataan yang keempatnya sin 2 alfa sama dengan 2 kali sin alfa kali cos alfa. Sama dengan 2 kali 4 per 5 kali 3 per 5. 2 kali 4, 8, kali 3, 24. Jadi sama dengan 24 per 25. Dan terbukti sudah jelas ya. Lanjut tipe soal yang kedua tentang bangun datar kesebangunan. Sebuah segitiga sama kaki ABC dengan panjang AB sama dengan AC. Titik D dan E masing-masing berada pada sisi AB dan AC. Sehingga DE sejajar BC. Oke, langsung saja kita gambar segitiganya, segitiga sama kaki. Ini titik A, B, C. Jadi AB sama dengan AC. Kemudian titik D dan E masing-masing berada pada sisi AB dan AC. Kita misalkan titik D-nya di sini, titik E-nya di sini. Kita tarik garis. Nah, DE ini sejajar dengan BC. Jika jarak titik A ke sisi BC sama dengan 6. Titik A-nya ini, sisi BC-nya ini. Berarti kita tarik garis tinggi ya. Dari sini ke sini kita misalkan sebagai titik P. Dan panjangnya 6 meter. Nah, ini kita misalkan sebagai titik O ya perpotongannya ini. Setelah itu panjang BC dan DE masing-masing 8 per 3 dan 1 meter. Ini 8 per 3 BC-nya, DE-nya 1. Maka jarak DE ke BC adalah, nah DE-nya ini, BC-nya ini. Maka jarak yang dimaksud adalah, kita misalkan garis ini ya, garis tanda panah merah. Kita cari berapa nilainya. Nah, dia menggunakan perbandingan, yaitu perbandingan segitiga ABC yang besar ini dibanding dengan segitiga ADE yang kecil. Jadi untuk perbandingan garis tingginya segitiga yang besar yaitu AB dibanding dengan garis tinggi segitiga yang kecil yaitu AO. Sehingga AB dibanding AO sama dengan perbandingan alasnya yang besar yaitu BC, yang kecil DE. BC per DE. AB-nya 6, AO-nya di sini belum ada ya. Kita misalkan X. Jadi 6 per X sama dengan BC-nya 8 per 3 dibanding 1. Sampai sini jelas ya. Kita kali silang. X kali 8 per 3, 8 per 3X sama dengan 6. Atau X sama dengan 18 per 8 ya. Dan hasilnya 2,25 meter. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai X-nya. Dengan demikian maka jarak OP-nya sama dengan AB kita kurangkan dengan AO yaitu X ini.
AB dikurangi AO. AB-nya 6, AO-nya itu nilai X 2,25. 6 min 2,25 dan hasilnya 3,75 meter. Jelas ya, jadi jawabannya E. Lanjut tipe soal yang ketiga tentang bangun datar luas bidang. Diketahui segitiga ABC dengan titik A, B, dan C terletak pada koordinat seperti pada gambar berikut. Jika luas segitiga ABC adalah 20 satuan luas, maka nilai T pada koordinat titik C adalah. Kita cari nilai T-nya ini berapa. Nah, karena segitiganya sudah diketahui luasnya, maka kita tentukan dulu garis tingginya ya. Dari titik C, kita tarik garis tegak lurus AB. Misalkan garisnya ini, dan titiknya di sini adalah titik O. Dengan koordinatnya untuk X-nya sesuaikan dengan ini, yaitu 10. Dan Y-nya sesuaikan dengan yang ini, 2. Jadi 10,2. Jelas ya? Nah, setelah itu masuk ke rumus luas sama dengan setengah kali AB kali CO. Luasnya 20 sama dengan setengah kali AB-nya kita kurangkan 14 ini dikurangi dengan 4. Yang X-nya yang arah sumbu X ya. Jadi setengah kali 14 dikurangi 4. Dikali CO yang arah vertikalnya, arah sumbu Y-nya, yaitu T ini dikurangkan dengan 2 kali T min 2. Jadi 20 sama dengan setengah kali 14 kurangi 4 ini 10 ya. 10 dikali setengah jadi 5. Sama dengan 5 kali T min 2. Ini kita peroleh T min 2-nya sama dengan 20 bagi 5. Sama dengan 4 ya. Sehingga T sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi jawabannya B. Jelas ya? Lanjut ke soal yang keempat, bangun datar barisan. Pada sebuah segitiga siku-siku diketahui panjang sisi-sisinya membentuk barisan aritmatika. Jika sisi terpanjang 160 cm, maka keliling segitiga tersebut adalah. Oke, dari soal diketahui segitiga siku-siku, di mana panjang sisi-sisinya merupakan barisan aritmatika. Maka ini tidak lain memenuhi triple Pythagoras yang terkecil ya, yaitu pola 3, 4, 5. Jadi kalau alasnya 3, sisi tegaknya 4, maka sisi miringnya 5. Nah, karena di sini sisi terpanjang, yaitu sisi miringnya di sini 160, maka kita buat kelipatannya, misalkan kelipatannya X. Jadi 3X, 4X, 5X. Alasnya 3X, ya, kita misalkan 3X, sisi tegaknya 4X, maka sisi miringnya 5X. Dan sisi miring ini merupakan sisi terpanjang, dan panjangnya 160. Kita cari nilai X-nya yaitu 5X sama dengan 160. X 160 per 5 sama dengan 32 cm. Selanjutnya, X ini kita substitusi ke sini untuk mencari panjang alasnya, yaitu 3 kali 3, 2. Jadi 96. Kemudian sisi tegaknya 4 kali 3, 2, 128. Sehingga kelilingnya sama dengan 96 ini tambah 128 ditambah 160. Dan hasilnya 384 cm. Dari pilihan yang ada, jawaban yang benar adalah ya. Oke, demikian pembahasan tipe soal UTBK SNPT. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.